Terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Hari ini hari Rabu tanggal 1 April 2020. Data per jam 12.00 untuk pelaku perjalanan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kemarin. Posisi hari ini adalah 674, artinya mengalami penambahan sebanyak 28 pelaku perjalanan. Untuk orang dalam pemantauan, kami masih menggunakan data per jam 18.00 kemarin tanggal 31 April. ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 11 orang. ODP yang sudah dinyatakan selesai masa pemantauan 3, sehingga total ODP sampai dengan posisi tanggal 31 Maret 2020 jam 18.00 adalah 14 orang. Sementara PDP saat ini 1 orang. Dari total ODP yang masih dipantau sebanyak 11 orang, 10-nya kami lakukan karantina mandiri, sementara 1 kami rawat di RSUD ND, sementara PDP yang 1 itu juga dalam isolasi rumah sakit. Mungkin untuk data seperti itu, nanti data terakhir akan kami rilis di jam 18.00 nanti. Kami di ND ini belum memiliki VTM, jadi kami masih berproses untuk melakukan koordinasi dengan provinsi terkait dengan VTM tadi. Tetapi bukan berarti kemudian pengambilan sampel tidak kami lakukan. Pengambilan sampel dalam artian yang di luar swab. Jadi karena di RSUD Indi sudah memiliki rapid test, kemarin Direktur Rumah Sakit sudah melaporkan ke kami di gugus tugas bahwa pasien tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test. Nah, untuk hasilnya seperti apa, saya belum mendapatkan laporan secara tertulisnya, tetapi kalau pemeriksaan secara rapid test memang tidak bisa hanya dilakukan 1 kali. Nanti sekian hari kemudian kita akan lakukan lagi pengambilan rapid test. Nah, setelah 2 kali pengambilan rapid test, maka kita bisa memastikan PDP tadi apakah terkonfirmasi positif atau probable. Artinya bukan disebabkan oleh COVID-19. Dokter, mungkin yang 1 orang PDP yang sekarang lagi diisolasi, riwayat perjalanan seperti apa? Apakah pernah dari luar daerah ataukah memang dia sakitnya sudah memang posisi dia di sini? Kalau berdasarkan laporan, izin ya saya melihat dari format laporannya. Kalau melihat perjalanan, memang dia baru tiba di ND tanggal 23 Maret tahun 2020 dari salah satu provinsi di Kalimantan yang memang sudah dinyatakan terpapar COVID-19. Jadi dia baru tiba di ND-nya tanggal 23 Maret 2020. Masih ada? Ibu, terkait dengan stadion Marilonga yang dipersiapkan untuk karantina itu, apa saja yang fasilitas yang sudah disediakan saat ini? Kami dari gugus tugas belum bisa menjawab terkait dengan fasilitas yang disiapkan di calon tempat karantina, karena teman-teman dari bidang yang lain masih sementara persiapan untuk tempat karantina tersebut. Nanti kalau tidak salah, mungkin hari ini Pak Bupati juga melakukan peninjauan terkait dengan persiapan calon tempat karantina. Terkait itu sampel tadi, kalau misalnya dikirim ke Surabaya ya, itu berapa lama kita bisa mendapatkan informasi? Untuk pengambilan, untuk pengiriman swab
itu memang kita rujukannya adalah Litbang Kementerian Kesehatan yang ada di Surabaya, dan minimal membutuhkan waktu 3-4 hari, itu minimal. Tetapi pengalaman sebelum-sebelumnya di kabupaten lain itu bisa lebih dari 3-4 hari. Saat ini kalau tidak salah di rumah sakit itu yang diisolasi ada 3 orang. Satunya PDP, itu yang 2 kenapa diisolasi? Kalau laporan yang ada di kami saat ini di rumah sakit hanya ada 2, 1 ODP, 1 PDP. Kenapa ODP kami rawat? Seperti yang teman-teman ketahui, seseorang kita nyatakan sebagai PDP apabila terdapat gejala klinis yang mengalami perberatan ke arah pneumonia berat. Nah, si ODP ini sebetulnya belum ada ke arah pneumonia, tetapi memang ada timbul gejala dan berasal dari daerah yang terpapar, tetapi yang membuat kami membuat keputusan bahwa yang bersangkutan harus dirawat di rumah sakit karena ada kondisi-kondisi tertentu yang lainnya yang memang mengharuskan yang bersangkutan harus segera mendapatkan perawatan rumah sakit. Seperti itu. Kaitan dengan APD kita ini, apakah kita saat ini APD yang dikirim sudah mencukupi atau kita masih butuh lagi APD? Karena menurut keterangan sebelumnya dari bicara bahwa sedang pakai untuk APD. Nah, dalam kondisi yang cukup lalu ada pasien yang dirawat seperti ini, tentunya rutinitas keseharian kan dilakukan pemantauan. Apakah ini tidak akan mengurangi jumlah APD yang kita miliki saat ini? Bagaimana kita mengatasi ini? Kemudian bagaimana kita lantas atau obat-obatan yang kita butuhkan untuk perawatan ini? Apakah diberi langsung oleh rumah sakit atau ditunjuk ke pihak ketiga lain? Oke, terkait dengan ketersediaan APD, dalam beberapa hari belakangan ini memang Rumah Sakit Umum Ende selalu mendapat pengiriman APD dari pusat melalui provinsi. Terakhir kemarin sore itu kami menerima 10 set APD untuk rumah sakit dan 10 APD untuk dinas kesehatan. Jadi kalau melihat dari total rumah sakit itu sudah mempunyai sekitar 32 totalnya, tetapi saya belum dapat info terkait dari 32 itu sudah terpakai berapa. Tetapi yang pasti saat ini baik rumah sakit maupun dinas kesehatan sudah berproses untuk melakukan pengadaan alat pelindung diri sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan pedoman penanganan COVID revisi yang terbaru.